Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggir kota Madiun, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Seorang janda muda yang cantik, penuh semangat, dan selalu memancarkan kebahagiaan meski hidupnya sudah jauh dari kata mudah. Setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, Sari memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan merawat anak sematawayangnya dengan bekerja keras. Warung pecel lele miliknya yang sederhana di pinggir jalan utama kampung menjadi tempat Sari menjalani rutinitas harian. Setiap pagi, ia mengangkat wajan besar dan mulai menyiapkan bumbu untuk pecel lele, sebuah makanan khas yang disukai banyak orang. Pecel lele di warung Sari terkenal karena rasa sambalnya yang pedas dan gurih, serta lele goreng yang selalu renyah. Namun, ada satu hal yang membuat warung pecel lele Sari berbeda dengan warung-warung lain. Setiap hari, Sari selalu mengenakan pakaian yang cukup terbuka, dengan baju yang sedikit memperlihatkan kulit lehernya dan rok pendek yang menambah kesan muda dan seksi. Warungnya tak pernah sepi. Setiap hari, tempat ini selalu dipenuhi oleh pria-pria yang datang, bukan hanya untuk menikmati pecel lele, tetapi juga untuk melihat Sari yang cantik dan menggoda. Bagi para pria, datang ke warung Sari lebih dari sekadar makan. Mereka merasa senang bisa melihat janda muda yang penuh pesona itu. Mereka menyantap pecel lele dengan lahap, namun mata mereka tak pernah lepas dari wajah Sari. Setiap kali mereka membayar, mereka sering memberi uang lebih, dengan alasan ingin bersedekah. Lebihan bayar pecelnya, buat sedekah ke janda, kata mereka sambil tersenyum lebar, seolah memberikan hadiah untuk kecantikan Sari. Sari, meski menyadari betul akan perhatian itu, tidak pernah merasa keberatan. Ia justru merasa bersyukur. Uang yang ia terima semakin banyak. Warung pecel lelenya semakin dikenal, dan banyak orang datang dari berbagai daerah hanya untuk merasakan kelezatan sambal pecel dan melihat senyum manis sang janda. Hari demi hari, warung Sari semakin ramai, dan keuntungan pun terus mengalir. Namun, di balik kesuksesan itu, ada perasaan yang mulai muncul di kalangan para istri di kampung tersebut. Mereka mulai merasa khawatir dan cemas. Para suami mereka kerap kali membandingkan mereka dengan Sari, si janda muda yang cantik dan memikat. Setiap kali suami mereka pulang setelah makan pecel lele, mereka selalu menyebutkan betapa lezatnya pecel lele yang disajikan Sari, dan tak jarang mereka juga memuji kecantikannya. Para istri mulai merasa terpinggirkan. Mereka merasa tidak bisa lagi menarik perhatian suami mereka seperti dulu. Ada yang mulai berbicara di antara mereka, khawatir jika suami mereka semakin tertarik pada Sari. Beberapa di antara mereka mulai melarang suami mereka untuk sering-sering makan di warung Sari, namun larangan itu justru membuat para suami semakin tertarik untuk datang. Mereka merasa penasaran, dan semakin banyak yang berkunjung ke warung pecel lele Sari. Sari tidak terlalu memperdulikan omongan para istri. Baginya, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan penghasilannya. Dia tahu bahwa untuk menjadi lebih terkenal dan mendapatkan lebih banyak uang, dia perlu memanfaatkan daya tarik fisiknya. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih menggoda, baju yang lebih ketat, rok yang lebih pendek, dan senyum yang selalu ia berikan membuat para pria semakin terpesona. Warung pecel lele Sari menjadi pusat perhatian. Tidak hanya orang-orang dari kampung sekitar, tetapi juga orang-orang dari kota lain datang hanya untuk mencicipi pecel lele yang terkenal dan tentu saja, untuk melihat Sari. Dengan cara itu, ia mulai merasakan betapa besar pengaruh kecantikannya terhadap perkembangan bisnisnya. Sari tahu betul bahwa kesuksesan ini tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari strategi cerdas yang ia terapkan. Namun, meskipun bisnis pecel lele semakin berkembang, ada satu hal yang Sari tidak pernah lupa. Di balik senyuman manis dan pakaian menggoda, ia selalu mengingat tujuan awalnya berjualan pecel lele, untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Sari tahu betul bahwa di balik setiap senyum,
Ada perjuangan yang harus ia jalani. Dan setiap uang yang ia terima adalah hasil dari kerja keras yang penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, warung pecel lele Sari semakin terkenal. Bukan hanya para pria yang datang, tetapi seluruh kampung mulai membicarakan kelezatan pecel lele yang disajikan dengan sambal pedasnya yang menggigit. Bahkan, para pengunjung dari luar kota pun datang hanya untuk menikmati hidangan sederhana yang sudah berubah menjadi ikon di Madiun. Warung Sari kini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh siapa saja yang datang ke kampung tersebut. Kehidupan Sari kini mulai berubah. Setiap hari, ia menerima banyak uang, baik dari hasil jualan pecel lele maupun dari sedekah yang diberikan oleh para pria. Uang yang ia terima jauh melebihi apa yang ia bayangkan saat pertama kali membuka warung itu. Keuntungan yang terus mengalir membuatnya merasa lebih aman secara finansial, meski ia tahu bahwa kesuksesan ini datang dengan harga yang cukup tinggi. Para pria yang datang selalu memberikan pujian. Tidak hanya tentang makanan yang disajikan, tetapi juga tentang penampilannya yang selalu menarik perhatian. Makanannya enak, tapi kecantikanmu lebih menggoda, kata salah seorang pria yang datang setiap hari. Kalimat itu sudah tidak asing lagi bagi Sari. Dia terbiasa mendengar hal seperti itu. Dan meskipun ia merasa sedikit malu, ia tetap tersenyum manis. Baginya, pujian itu adalah bagian dari cara hidup yang telah ia pilih. Namun, di sisi lain, para istri semakin gelisah. Beberapa di antaranya mulai berbicara lebih terbuka dengan suami mereka. "Kenapa kamu sering pergi ke warung pecel lele itu? Apa kamu nggak lihat betapa menggoda si janda muda itu?" ujar salah seorang istri dengan nada khawatir. Tapi para suami hanya bisa tersenyum sambil menjawab, "Jangan khawatir, sayang. Aku cuma makan pecel lele. Lagi pula, Sari itu cuma jualan, bukan lebih dari itu." Namun, meskipun begitu, semakin banyak pria yang datang, dan semakin banyak juga cerita tentang betapa cantiknya Sari. Sari tahu bahwa ia kini menjadi bahan pembicaraan. Namun, dia tak merasa terganggu. Malah, hal itu membuatnya semakin percaya diri. Ia tahu bahwa para pria datang untuk menikmati kecantikan dan daya tariknya, dan ia memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dengan setiap senyum yang ia berikan dan setiap kata yang ia ucapkan, ia bisa menarik perhatian lebih banyak orang untuk datang ke warungnya. Tak hanya itu, Sari juga semakin pandai dalam mengelola bisnisnya. Ia mulai menambah variasi menu, menawarkan pecel lele dengan berbagai pilihan sambal, dan bahkan menyediakan lauk tambahan seperti tempe dan tahu goreng. Usahanya semakin berkembang pesat. Dari warung kecil yang hanya memiliki beberapa meja, kini Sari membuka cabang baru di tempat-tempat strategis di sekitar Madiun. Setiap cabang baru selalu dipenuhi pengunjung, tak hanya karena rasa pecelnya yang lezat, tetapi juga karena Sari menjadi simbol kesuksesan yang banyak orang kagumi. Namun, di balik semua kemajuan itu, Sari tetap menjaga keluarganya dengan penuh perhatian. Meskipun dirinya sibuk mengurus warung, ia selalu menyempatkan waktu untuk anaknya. Sari tidak ingin anaknya merasa kekurangan atau terlupakan, meskipun hidupnya kini penuh dengan perhatian dari para pria yang datang. Para pria yang datang ke warung Sari sering merasa lebih dihargai ketika memberikan uang lebih, meskipun mereka tahu itu adalah bagian dari sedekah yang tidak diminta oleh Sari. Mereka merasa bahwa setiap rupiah yang mereka berikan adalah cara mereka untuk mendekati Sari, bahkan hanya dengan cara yang sederhana, melalui uang tambahan di atas harga pecel yang mereka bayar. Sari sadar akan hal itu. Namun, ia juga tidak menampik kenyataan bahwa uang yang ia terima membantunya hidup lebih baik. Setiap kali ada pria yang memberikan uang lebih, ia menerima dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak, atas sedekahnya," ucap Sari dengan senyum yang menawan, membuat pria-pria itu merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun, ada juga yang merasa cemas, tak hanya para istri, tetapi juga beberapa pria yang mulai merasa bersalah. "Apa yang aku lakukan ini benar?" tanya mereka dalam hati, tapi seringkali pertanyaan itu hanya berlalu begitu saja, tenggelam dalam gemerlap dunia yang mereka rasakan setiap kali datang ke warung Sari. Sari, di sisi lain, tetap fokus pada tujuannya. Bisnis pecel lelenya semakin sukses, dan ia tak ingin berhenti. Kini,
Ia dikenal sebagai pecel janda di seluruh Madiun, sebuah usaha yang berhasil mengangkat namanya sebagai pengusaha muda yang cerdas dan tangguh. Namun, ia tahu bahwa di balik kesuksesannya, ada banyak orang yang terus menilai dan mengkritik cara dia berjualan. Meskipun demikian, bagi Sari, yang terpenting adalah keluarga dan masa depan anaknya. Selebihnya, ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh tantangan. Seiring dengan semakin populernya warung pecel lele Sari, perhatian dari berbagai kalangan terus mengalir. Tidak hanya dari pria-pria yang datang karena tergoda oleh kecantikannya, tetapi juga dari para pedagang dan pengusaha lain yang merasa iri dengan kesuksesan yang diraihnya dalam waktu singkat. Beberapa bahkan mulai mencemaskan cara Sari menjalankan usahanya. Bagi mereka, kecantikan dan daya tarik fisik Sari seolah menjadi faktor utama yang membawa kesuksesan warung pecel lelenya. Namun, meski demikian, Sari tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa di balik kecantikan yang dimilikinya, ada kerja keras yang selama ini ia lakukan untuk menjaga kualitas makanan dan pelayanan. Bagi Sari, kecantikan hanyalah faktor pelengkap. Yang lebih penting adalah usaha dan dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya. Tapi, meskipun ia merasa cukup percaya diri, ketegangan mulai terasa di sekelilingnya. Para suami di kampung mulai semakin sering membandingkan istri mereka dengan Sari. Lihat saja Sari, warungnya makin ramai, dan dia selalu terlihat cantik. Kenapa kamu tidak bisa seperti itu? Begitu keluh salah satu suami kepada istrinya, tanpa menyadari bahwa kata-katanya menyentuh perasaan istri yang mendengarnya. Pernyataan semacam itu mulai menyebar, dan beberapa istri merasa dilema. Mereka mulai merasa tidak cukup menarik bagi suami mereka. Beberapa di antaranya mulai berbicara lebih terbuka, mengungkapkan ketidaknyamanan mereka terhadap perhatian berlebihan yang diberikan kepada Sari. Suamiku sudah tidak seperti dulu lagi, ujar salah satu istri kepada temannya. Setiap kali dia pulang dari warung Sari, dia selalu memuji kecantikannya. Ketegangan ini perlahan mulai memengaruhi hubungan rumah tangga di kampung tersebut. Isu tentang Sari mulai berkembang menjadi masalah besar, bukan hanya di antara para suami dan istri, tetapi juga di kalangan teman-teman mereka. Sari, yang awalnya hanya berfokus pada usahanya, kini mendapati dirinya menjadi pusat perbincangan di luar warungnya. Di balik semua itu, Sari tetap menjalani hidupnya dengan cara yang tidak banyak berubah. Ia tetap melayani para pelanggan dengan senyuman, mengenakan pakaian yang memikat, dan selalu memastikan bahwa pecel lelenya tetap lezat. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Beberapa pelanggan pria mulai tampak canggung saat mereka datang. Mereka merasa seperti ada beban ketika datang ke warungnya, seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Tak jarang, beberapa di antaranya datang dengan perasaan bersalah, memberi uang lebih sebagai bentuk sedekah yang mereka anggap sebagai cara untuk menebus perasaan itu. Sari, yang selalu menerima dengan senyum, mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar datang untuk makan, atau hanya untuk menikmati sensasi yang hanya ada di warungnya. Tetapi, meskipun begitu, Sari tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa uang yang ia terima membantu kehidupannya. Satu hari, datang seorang lelaki parubaya yang baru pertama kali datang ke warung Sari. Dia duduk dengan sedikit gelisah, memesan pecel lele dan memperhatikan Sari dari ujung kepala hingga kaki. Setelah selesai makan, lelaki itu memberikan uang lebih dari yang seharusnya. "Ini untuk kamu, Mbak." Sebagai sedekah, katanya dengan nada yang sedikit ragu. Sari menerima uang itu dengan senyum, namun perasaannya campur aduk. "Terima kasih, Pak," ucapnya sambil memandang pria tersebut, mencoba tidak terlalu menunjukkan kebingungannya. Namun, di dalam hati, ia merasa aneh. Uang yang diberikan bukan hanya untuk pecel lele, tetapi juga sesuatu yang lebih. Sesuatu yang terasa seolah-olah tidak wajar. Keesokan harinya, Sari merasa gelisah. Ia merasakan dampak dari semua perhatian yang ia terima. Sebuah perasaan yang datang dari dalam dirinya. Perasaan yang membuatnya bertanya-tanya apakah ini semua sepadan dengan harga yang harus dibayar. Sari tahu bahwa kecantikannya telah menjadi alat untuk meraih kesuksesan. Tetapi di saat yang sama,
Ia juga menyadari bahwa ada banyak orang yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi sebagai objek. Hal ini mulai mempengaruhi cara ia memandang hidupnya. Sementara itu, di luar warung, para istri semakin intens berbicara tentang Sari. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengatur strategi untuk mengurangi pengaruh Sari terhadap suami mereka. Kita harus lakukan sesuatu. Jika suami-suami kita terus-menerus seperti ini, bagaimana masa depan kita? Begitu kata salah seorang istri dengan penuh kekhawatiran. Disinilah ketegangan yang tak terduga mulai memunculkan sebuah konflik yang lebih besar. Sebuah persaingan yang kini tidak hanya terjadi antara warung-warung pecel lele, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga yang semakin terpecah. Sari, yang dulu hanya berfokus pada warungnya, kini terjebak dalam pusaran masalah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketegangan di kampung mulai semakin memuncak. Para istri semakin merasa terancam dengan keberadaan Sari. Mereka merasa terpinggirkan oleh suami mereka, yang seringkali memuji kecantikan dan daya tarik sang janda muda. Mereka mulai menyusun rencana untuk membatasi frekuensi suami mereka datang ke warung pecel lele Sari. Beberapa bahkan lebih terbuka dengan perasaan mereka dan mengungkapkan kecemasan mereka kepada suami masing-masing. Jangan terus-terusan pergi ke warung Sari. Kamu tahu kan betapa banyak perhatian yang dia dapatkan dari para pria? Ujar salah seorang istri dengan suara sedikit tegang. Suaminya hanya menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Merasa tak tahu harus berkata apa. Tapi meskipun begitu, beberapa suami mulai merasa kesulitan untuk mengabaikan warung Sari yang semakin terkenal. Sari, dengan senyum menggoda dan kecantikan yang memikat, tetap menjadi daya tarik yang sulit untuk dihindari. Di sisi lain, Sari mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia merasa tenang dan bahagia menjalani rutinitas berjualan. Namun kini, dengan semakin banyaknya gosip yang berkembang di sekitarnya, hatinya merasa tidak nyaman. Ia mulai merasa seperti ada yang salah dengan cara hidupnya. Kecantikannya yang dulu menjadi kunci suksesnya, kini justru menjadi beban. Para pelanggan semakin sering datang dengan perasaan cemas dan bersalah, sementara para istri menganggapnya sebagai ancaman bagi kehidupan rumah tangga mereka. Suatu sore, setelah menutup warung, Sari duduk sendiri di bangku kecil di samping warungnya. Ia menatap jauh ke depan, merenung. Uang yang ia hasilkan dari usaha pecel lelenya sangat banyak, bahkan melebihi apa yang ia harapkan. Namun, ada yang hilang. Kebahagiaan yang seharusnya datang bersama kesuksesan kini terasa kosong. Ia merindukan kehidupan yang sederhana, tanpa semua perhatian ini. Sebuah kehidupan di mana ia bisa menjalani usahanya dengan tenang, tanpa rasa cemas atau takut akan mengganggu hubungan orang lain. Perasaan Sari semakin berat. Ia tahu, untuk mencapai kebahagiaan sejati, ia harus menemukan cara untuk membuat hatinya kembali merasa damai. Ia tidak ingin terus menjadi objek perhatian para pria, tidak ingin dilihat hanya sebagai janda muda yang bisa mendatangkan uang. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa meraih kesuksesan tanpa harus mengorbankan bagian dirinya yang paling penting, hati nurani dan kebahagiaan sejati. Pagi itu, saat warungnya mulai dibuka, datang seorang pria parubaya yang sudah sering datang ke warungnya. Kali ini, pria itu tampak berbeda. Wajahnya tidak seceria biasanya, dan ia seolah membawa beban di pundaknya. Setelah memesan pecel lele, ia duduk di meja sambil melirik Sari dengan pandangan yang lebih serius. "Mbak Sari," katanya pelan, "aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun sedikit terkejut. Pria itu, yang biasanya datang hanya untuk makan dan memberi sedikit uang lebih sebagai sedekah, kini terlihat lebih berat beban di wajahnya. "Apa yang sedang terjadi, Pak?" tanya Sari dengan nada lembut. Pria itu menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin mengatakan, aku tahu bahwa kamu tidak hanya menjual pecel lele. Kamu juga menjual dirimu," kata pria itu dengan suara penuh penyesalan. "Aku sadar. Aku telah memberi uang lebih bukan hanya untuk makananmu, tapi juga untuk mengagumi kecantikanmu. Aku merasa bersalah, Mbak." Sari terdiam sejenak. Kata-kata pria itu menembus hati. Ia merasa cemas, tetapi pada saat yang sama,
ia merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berubah. "Terima kasih sudah mengatakannya," jawab Sari dengan suara lembut. "Aku tidak ingin dijadikan objek atau daya tarik semata. Pecel leleku memang enak, tapi aku hanya ingin orang datang karena itu, bukan karena aku." Pria itu mengangguk perlahan. "Aku mengerti, Mbak. Maafkan aku, selama ini aku tidak pernah melihat sisi lain dari dirimu." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam pada Sari. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena jujur dengan dirinya sendiri. Dia tahu, dia harus membuat keputusan besar. Jika ia ingin mempertahankan kesuksesan bisnis pecel lele ini, ia harus mencari cara untuk menjalani hidup dengan lebih damai, tanpa terus-menerus menjadi sorotan. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mengubah pendekatannya. Ia memutuskan untuk mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan nyaman saat berjualan. Tidak lagi pakaian terbuka atau terlalu menggoda, melainkan pakaian yang sesuai dengan kepribadiannya, simpel namun tetap menarik. Ia juga mulai berfokus pada kualitas pecel lelenya lebih dari sebelumnya. Sari sadar bahwa kesuksesan sejati datang bukan hanya dari tampilan luar, tetapi dari ketulusan dan kualitas yang ia tawarkan. Warung pecel lele Sari tetap ramai, meski dengan pendekatan yang lebih sederhana. Pelanggan yang datang tetap menikmati pecel lele yang lezat, tetapi kini mereka datang dengan tujuan yang lebih murni, untuk menikmati makanan yang enak, bukan untuk mencari perhatian dari seorang janda muda. Namun, Sari merasa lebih damai. Bisnisnya tetap berkembang, tetapi hatinya merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang kedamaian yang datang dari dalam diri. Hari demi hari, Sari mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Setelah memutuskan untuk berfokus kembali pada kualitas usahanya, warung pecel lelenya tetap penuh dengan pelanggan setia. Namun, kini mereka datang bukan hanya untuk memuji kecantikan, tetapi lebih untuk menikmati rasa sambal yang pedas, lele yang renyah, dan ketulusan yang Sari tunjukkan dalam setiap hidangan yang disajikan. Pelanggan yang datang kini merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah warung pecel lele. Mereka merasakan kehangatan, keramahan, dan semangat yang memancar dari Sari, yang tidak lagi merasa tertekan oleh harapan yang datang dari luar dirinya. Sari juga mulai merasa lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Para pria yang dulu datang dengan motif tersembunyi kini mulai menganggapnya sebagai seorang pengusaha yang sukses, bukan hanya sebagai janda muda yang menggoda. Bahkan, beberapa pelanggan lama yang dulu memberikan sedekah, lebih seringkali hanya memberikan pujian tulus untuk lezatan pecel lelenya. Mereka mengakui bahwa makanan yang mereka nikmati di warung Sari bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kerja keras dan ketulusan yang ada di baliknya. Para istri yang awalnya khawatir juga mulai merasa tenang. Mereka melihat bahwa Sari tidak lagi menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Sebaliknya, mereka mulai merasa terinspirasi oleh usaha dan tekad Sari yang membesarkan bisnisnya tanpa mengandalkan penampilannya semata. Beberapa istri bahkan mulai datang ke warung Sari untuk menikmati pecel lele dan merasakan kehangatan yang sama yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka sendiri. Sari menjadi contoh nyata bahwa kecantikan dan pesona bukanlah satu-satunya jalan menuju sukses. Sari merasa bangga dengan pencapaiannya. Dengan usaha dan kerja keras, ia telah berhasil mengubah warung kecilnya menjadi sebuah usaha yang stabil dan berkembang. Kini, dia tidak hanya dikenal sebagai pecel janda, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh tekad. Sari tahu bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya datang dari uang dan perhatian, tetapi dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri dan menjaga integritas dalam setiap langkah yang diambil. Namun, meskipun hidupnya kini jauh lebih damai dan stabil, Sari tetap tidak melupakan apa yang telah ia alami. Ia masih mengingat perjuangannya saat pertama kali memulai bisnis ini, berjualan pecel lele di pinggir jalan dengan penuh harapan. Sari tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kesuksesan bukanlah tanpa tantangan, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh ketulusan dan keberanian. Dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan, Sari terus melangkah maju.
Ia membuka cabang baru di beberapa kota sekitar Madiun dan mulai berbagi ilmunya kepada pengusaha muda lainnya, terutama wanita yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Ia mengajarkan mereka bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari penampilan luar, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan ketulusan dalam memberikan yang terbaik. Sari akhirnya menyadari bahwa bisnis pecel lele yang ia jalani bukan hanya soal makanan atau uang. Lebih dari itu, ia telah menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung, sebuah tempat di mana orang bisa datang untuk merasa diterima, dihargai, dan menikmati hidup. Semua ini berkat keteguhan hati dan pengorbanan yang telah ia lakukan sejak awal, meskipun banyak hal yang harus ia pertaruhkan untuk sampai pada titik ini. Pecel lele Sari kini lebih dari sekadar warung makan. Itu adalah simbol keberhasilan seorang wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan, meraih kesuksesan tanpa mengorbankan nilai-nilai yang penting dalam hidup. Ia telah membuktikan bahwa setiap tantangan, apapun bentuknya, bisa dihadapi dengan cara yang benar, selama kita tetap setia pada diri sendiri. Dengan senyum penuh kepuasan, Sari menatap masa depannya yang cerah. Warung pecel lele yang dulu sederhana kini telah menjadi simbol perjuangan dan keberhasilan. Dan Sari, dengan penuh kebanggaan, tahu bahwa ia telah menemukan kemenangan sejati, bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam kehidupan itu sendiri. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.